Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dafari Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan mengenai DML atau Database Manipulation Language atau eh, da- bagaimana kita memanipulasi sebuah data atau bahasa untuk memanipulasi data. Jadi untuk itu yang pertama kita harus buat adalah sebuah database. Di sini saya menggunakan phpMyAdmin. Di sini saya sudah membuat dengan nama D10411911021 Dafari Nugraha UAS. Jadi untuk membuat tabel di sini ada pilihan ya. Jadi di sini saya akan membuat mahasiswa ya. Di sini kita beri nama tabel MHS ya. Kemudian tabel mahasiswa ini memiliki dua kolom. Dua kolom ya. Ya, dua kolom. Kemudian di sini kolomnya kita beri nama. Yang pertama ada ID mahasiswa. Sudah saya buat sebelumnya ya. Di sini juga ada nama mahasiswa. Untuk ini kita menggunakan variabel karakter berjumlah 50. Sini saya juga menggunakan variabel karakter berjumlah 50. Kemudian kita save terlebih dahulu. Dan maka berhasil kita buat sebuah tabelnya. Sini ada ID mahasiswa dan sini ada nama mahasiswa. Untuk manipulate sebuah data ini, jadi ada 4 perintah di dalam database manipulation system ini, yaitu ada select, insert, delete, dan update. Jadi yang pertama untuk insert sebuah data, kita bisa menggunakan insert ini. Jadi ini kita tinggal tulis nama, dan kemudian kita ID dan nama. Dan kita juga bisa menggunakan yang namanya command prompt atau CMD kita bisa sebut. Jadi untuk ini pertama kita harus bukan dulu MySQL. SQL dot root p. Oke, kemudian kita tekan enter. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam sini ya. Di MariaDB ini kita pilih kita akan menggunakan database mana. Di sini saya akan menggunakan database bernama D10411911021 underscore Davaria Nugraha underscore UAS. Nah, seperti yang saya lihat di sini berhasil dibuat. Jadi yang pertama untuk memasukkan sebuah data ke dalam tabel mahasiswa, di sini ada tabel MHS ya. Ya, kita menggunakan perintah insert. Insert into tabel underscore MHS. Seperti di database ini ya. Kemudian kita buat formatnya, yaitu ada ID MHS dan ada nama MHS. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita bisa masukkan values atau nilai-nilainya. Yang pertama kita masukkan dengan name MH01. Oh, saya lupa memberikan petik atas. Kita dengan MH01. MHS01, mohon maaf karena ini mahasiswa ya. Ini ID-nya, kemudian kita masukkan namanya, yaitu di sini ada pertama Budiono. Kemudian untuk yang kedua kita masukkan dengan ID MHS02.
dengan nama Mulyadi. Kemudian kita masukkan yang ketiga dengan nama Burhan. Dan yang keempat kita masukkan MHS 03. Maaf, harusnya MHS 04 ya, agar tidak ada redundansi data. Dan kita masukkan dengan nama Alex. Kemudian untuk MHS 05 kita juga masukkan dengan nama, di sini saya lupa memberikan petik. Kita masukkan dengan nama Suparman ya. Suparman. Kita masih titik koma. Kemudian Suparman ya. Oke, kemudian masukkan dan kita enter. Di sini kita masukkan petik, tutup kurung, dan semicolon. Dan 5 row berhasil dimasukkan ke dalam kolom. Jadi untuk mengeceknya kita bisa menggunakan perintah select. Jadi untuk mengecek semuanya ya, langsung kita select dari kita bintang from table underscore MHS, enter. Oke, masukkan semicolon dan akan muncul tabel berisi nama seperti ini ya. Ada Superman. Di sini Alex harusnya menggunakan X ya. Jadi sepertinya ada kesalahan. Oh iya. Jadi untuk mengganti ini, untuk mengganti nama mahasiswa yang ada di sini, kita menggunakan perintah update. Update tabel MHS. Kita set nama MHS-nya, nama mahasiswanya, dengan Alex. Alex, di sini juga saya lupa menggunakan huruf kapital untuk awal namanya ya. Where nomor mahasiswa atau ID-nya. Sini harusnya saya menggunakan ID ya. ID mahasiswanya sama dengan MH S04. Kemudian
nama Gia. Oh, saya lupa memberikan ini sebuah value ya. MHS. Misalnya kita masukkan di sini ID mahasiswa, nama HS. Nah, di sini harusnya kita memberikan value-nya, kemudian MHS06 dengan nama, misalnya kita buat di sini kembali, kita pilih Joko misalnya. Maka nah, satu row affected. Kemudian kita select from, kita lihat kembali tabelnya. Select from tabel MHS. Nah, seperti bisa kita lihat di sini muncul satu nama baru atau satu baris baru yang bernama Joko. Namun sepertinya Joko tidak ada di dalam database ini ya sebenarnya. Jadi kita hapus saja. Untuk menghapus nama Joko ini, kita bisa menggunakan komen atau perintah delete from tabel mahasiswanya, where kita berikan koordinat dari Joko. Kita masukkan saja namanya sama dengan Joko. Kemudian kita tutup kolom. Nah, satu row affected. Dan kita lihat kembali sini, select from tabel MHS. Nah, di sini kita bisa lihat tabel Joko sudah kembali hilang. Oke. Kemudian kita masuk ke PHP My Admin. Di sini setelah kita melakukan itu, bisa kita lihat di sini akan muncul nama dan ID mahasiswanya. Nama dan ID mahasiswa yang ada di dalam database di atas di tugas tadi. Kemudian kita memerlukan beberapa tabel ya. Jadi yang pertama kita butuh tabel buku. Kemudian di tabel buku ini kita memiliki 1, 2, 3, 4 tabel. Sini sudah ada 4, langsung saja kita isi. Sini kita masukkan pertama nomor buku atau ID buku lah. ID buku. Sini ada ID buku. Dan kita masukkan judul. Kemudian kita juga masukkan di sini penerbit. Dan kita masukkan juga di sini tahun terbitnya. Untuk ID buku kita menggunakan variabel karakter dengan 50 karakter. Kemudian judul kita juga menggunakan variabel karakter dengan panjang 50 karakter. Kemudian untuk penerbit kita gunakan variabel karakter dengan jumlah 40 lah, soalnya terbanyak harusnya. Untuk tahun terbit kita gunakan integer dengan jumlah 4.
Oke, kemudian kita save. Nah, sini muncul tabel buku. Setelah tabel buku, kita buat tabel denda ya. Tabel denda ini akan berisi, kita buat tabel dendanya di sini ya. Kita buat dengan jumlah 2 kolom. Ini kita beri nama denda. Tabel denda ya. Dan kita buat tabel denda ini memiliki isi antara lain selisih hari dengan integer berjumlah 6. Kemudian di sini kita masukkan jumlah dendanya. Dendanya ini akan berupa integer dengan panjang anggap saja 4 lah. Kemudian kita save. Setelah denda, kita juga akan membuat tabel yang berisi peminjaman. Tabel peminjaman ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5 tabel. Tabel peminjaman berisi 5 tabel. Kita go. Nah, untuk isi kolom-kolomnya kita masukkan yang pertama ada nomor mahasiswa. Maaf, di sini kita gunakan ID ya. Kemudian ada ID ku. Kemudian ada tanggal pinjam dulu. Dan baru tanggal kembali. Dan terakhir ada selisih hari. Oke, untuk ID mahasiswa ini kita menggunakan varchar dengan panjang 50. Kemudian buku kita gunakan 50 juga. Untuk tanggal pinjam kita gunakan date. Dan kembali juga kita gunakan date. Untuk selisih hari kita gunakan integer berjumlah 40. Karena harusnya lebih sedikit ya. Dan kita save. Setelah itu setelah semuanya berhasil kita buat ya, kita akan memasukkan data-data ke dalam tabel yang diperlukan. Di sini saya menggunakan insert saja. Kemudian kita masukkan, misalnya di sini ada buku memiliki kode BK00 BK001 dengan judul matematika. Sudah saya tulis sebelumnya, dengan penerbit dari Erlangga. Tahun terbitnya adalah 2010. Dan maka akan tersave. Dan kita insert lagi. Sini kita juga akan masukkan buku-buku lainnya. Ini BK02 dengan judul basis data dengan penerbit Tinta Emas yang diluncurkan pada tahun 2009 ya. Ini sudah pernah saya buat sebelumnya. Ini juga saya akan buat dengan kode BK 003.
003 dengan judul Visual Basic, dan diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2012. Saya akan cek terlebih dahulu apakah masih kita lihat sudah masuk. Kemudian kita masukkan lagi 2 buku terakhir. Kita masukkan dengan kode BK004 dengan judul Jaringan, yang diterbitkan oleh Penebar Swadaya, yang diterbitkan pada tahun 2008. Ini sudah saya ketik sebelumnya, makanya saya hanya tinggal perlu memencet ya. Kemudian yang terakhir kita masukkan ke 005 dengan judul Struktur Data, yang diterbitkan oleh Penebar. Oh, di sini yang ini diluncurkan oleh Smart Book pada tahun 2011. Dan go, dan akan masuk. Bisa kita lihat di sini sudah masuk ya. Kemudian tabel denda kita masukkan. Di sini kita masukkan. Oh, kita insert ya harusnya. Kita menggunakan, di sini kita masukkan saja 15 kolom. Oke. Dan kita masukkan satu persatu. Untuk selisih hari pertama nilainya adalah 0. Untuk selisih hari kedua nilainya juga masih 0. Untuk selisih hari ketiga nilainya juga masih 0. Selisih hari keempat nilainya juga 0. Untuk selisih hari kelima nilainya juga masih 0. Selisih hari ke-6 nilainya juga masih 0. Dan untuk yang ke-7 juga masih 0. Kemudian untuk masuk ke hari ke-8 atau minggu kedua, mulai ada denda berjumlah 500. Dan hari ke-9 naik 2 kali lipat jadi 1000. Kemudian pada yang ke-10 kita masukkan 1500. Dan hari ke-11 masuk senilai 2000. Kemudian 12 2500. Kemudian 13 3000. Dan 14 di sini kurang 0 1. 14 dengan harga 4000. Maksud saya di sini 3500. Kemudian di hari ke-15 dengan nilai 4000. Kita tekan go dan akan masuk ke dalam tabel ini. Dan kita isi tabel pinjaman karena tabel mahasiswa sudah kita isi menggunakan CFD tadi. Kemudian masuk ke tabel mahasiswa, tabel pinjaman. Ini kita mulai insert. Mungkin sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu. Di sini ID buku kita jadikan primary. Tabel denda kita jadikan selisih hari sebagai primary juga. Dan untuk tabel mahasiswa kita jadikan ID-nya sebagai primary juga. Dan untuk tabel minjam ini kita jadikan ID mahasiswa dan ID buku ini merupakan primary. Dengan kombinasi ini kita membuat composite primary key.
untuk mendapatkan hal yang lebih unik lagi, yaitu dengan mengkombinasikan ID mahasiswa dan ID buku. Kemudian dari sini kita bisa mulai membuat relasi. Kita tekan dari relation view dan kita beri nama. Yang pertama misalnya kita buat nama mahasiswa, Cascade. Kemudian kita pilih pada mahasiswa pada database ini. Kita pilih tabel mahasiswa. Nah, secara otomatis kalau akan terlihat sini, kemudian kita save. Kemudian kita tambah lagi, yaitu dengan nama buku. Kita cascade saja agar data ikut berubah apabila terjadi update. Kemudian kita masukkan ID buku pada tabel buku. Nah, langsung otomatis juga terinput ID buku. Sepertinya ada error creating check data type. Sepertinya ada kesalahan. Kita lihat dulu dari tabel buku. Tipe datanya di sini menggunakan variabel karakter benar. Oh, di sini saya menggunakan ini. Kita ubah dulu. Di sini menggunakan varchar juga. Oke, kemudian kita masukkan di tabel pinjaman, kita masukkan relasinya dengan nama buku. Kita cascade, kita pilih pada ID buku, kita pilih pada database ini, kemudian kita masukkan tabel buku. Nah, secara otomatis kolomnya juga akan terpilih dan save. Nah, sukses. Kemudian yang terakhir kita masukkan selisih hari ya. Untuk selisih hari kita pilih cascade. Ini kita pilih kolom yang gini. Dan tabelnya kita pilih dari tabel denda. Nah, selisih hari akan terpilih juga. Oke, SQL telah berhasil. Kemudian kita cek designer untuk memastikan apakah sudah terhubung ya. Di sini sudah, seperti yang bisa kita lihat, sudah terhubung satu sama lain sesuai dengan yang diinginkan tadi. Kita rapikan dulu ya. Ini ada mahasiswanya kita lihat taruh di sini. Oke, dianggap saja seperti ini. Kita langsung save page, kita beri nama misalnya tabel mahasiswa. Oh, salah, kita beri nama perpustakaan saja. Oke. Dan bisa kita lihat di peminjaman ini, nah, akan muncul indeks yang berwarna seperti berbentuk seperti kunci berwarna silver atau abu-abu ini. Ini merupakan petanda kalau ini merupakan foreign key. Lihat juga di sini. Oke, berikutnya kita akan melakukan insert dari peminjaman. Jadi untuk peminjaman ini kita tinggal pilih saja. Sini kita masukkan misalnya sini MHS01. Pilih bukunya, database ini sebentar. Ya, benar ada. Oke, kita masukkan yang pertama, mahasiswa yang pertama meminjam buku dengan kode BK01 dengan tanggal. Sini bisa kita pilih. Di sini sesuai pada itu kita pilih di sini dipinjamnya tanggal 11. Oh, di sini tanggal 11, tanggal 11 Januari ya. 11 Januari dan dikembalikan pada tanggal
22 Januari. Jadi selisih harinya adalah 11 hari. Dan kita masukkan lagi. Di sini terjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali. 7 kali. 7 buah peminjaman. Di sini kita masukkan 7. Oke. Dan kita buat di sini mahasiswa pertama lagi meminjam buku yang ketiga pada tanggal 15 bulan. Oh, di sini kelamaan ya. Sini harusnya menggunakan Januari juga ya. Tanggal 12. Artinya di sini tanggal 22. Oke. Nah, jadi di sini tanggal pinjamnya kita buat saja sesuai formatnya. Di situ format jadi 2020. Sini tanggal bulan 1 juga pada tanggal 15 dan dikembalikan tanggal 20 2020 01 20. Jadi lama peminjamannya adalah 5 hari. Dan kita masukkan lagi yang ketiga. Yang ketiga ini dilakukan oleh mahasiswa yang kedua dengan ID buku yang dipinjam adalah buku ke 2 yang dipinjam pada tanggal 2021 pada tanggal 11. Sebenarnya banyak yang dipinjam tanggal segitu ya. Dan kita masukkan lagi sini 201 tanggal dikembalikannya pada tanggal 26. Jadi durasi harinya adalah 15 hari. Ini yang terlama sih. Kemudian sini kita masukkan kita masukkan mahasiswa yang meminjam ini kali ini adalah mahasiswa dengan yang ketiga dengan ID buku yang dipinjam adalah buku nomor 5. Pada tahun 2020 bulan 1. Salah. Pada tanggal 13 dan dikembalikan pada tanggal 19. Saya ada 3 lagi. Sini lama durasi peminjamannya adalah 6 hari. Dan untuk sini juga masih dilakukan oleh mahasiswa nomor 3. Dengan ID buku yang dipinjam adalah buku ke 1. Satu yang dipinjam pada tahun 2020. Satu pada tanggal 18 dan dikembalikan pada tanggal 24. Jadi lama peminjamannya adalah 6 hari juga. Dan kita masukkan lagi 2 yang terakhir yang dilakukan oleh mahasiswa nomor 4. Sebenarnya mahasiswa 3 ya. Dengan ID buku yang dipinjam adalah buku yang keempat. Dipinjam pada tanggal 13.
dan dikembalikan pada tanggal 19. Pinjamannya juga 6 hari ya. Ya, 6 hari. Dan yang terakhir dilakukan oleh mahasiswa 5 dengan ID buku yang dipinjam adalah buku 2. Dan yang dipinjam pada tanggal 12 ya. Jadi tahun dulu 12 dan dikembalikan pada tanggal 19 18 maaf 18 2020 18. Jadi lama pinjamannya juga adalah 6 hari. Dan kita tekan go. So, 7 row berhasil dimasukkan. Dan kita buka list. Ya, di sini kita bisa lihat bisa kita lihat di sini. Nah, di sini bisa kita lihat semuanya sudah berhasil diinput ke dalam semua pinjaman ini sudah berhasil dimasukkan ke dalam tabel-tabel. Di sini mahasiswa juga secara otomatis tadi sudah terhubung ya, bisa kita cek di sini. Desainer ya masih terhubung, semuanya juga masih terhubung. Jadi ya, mungkin itu saja. Kemudian nanti akan saya save dalam bentuk SQL atau DB. Oke, jadi terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya Dafari Nugraha, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.